Sudah saya rekam. Mari dimulai dengan materi tentang pengadilan pajak. Untuk PowerPoint-nya sudah saya unggah dalam kelas Microsoft Teams. Targetnya hari ini siang ini harus selesai satu materi ini, ya. Ada 22 kelas. Ada 22 sudah masuk kelas. Nah, sekarang yang namanya pengadilan pajak itu apa? Sinyal saya lemah ya. Dalam teorinya ada 3 kelembagaan yang berwenang dalam pengadilan pajak. Ya, dalam teorinya ya. Pertama adalah peradilan administrasi tidak murni. Yang kedua adalah peradilan administrasi murni. Dan yang ketiga adalah peradilan tata usaha negara. Sekarang yang pertama, peradilan administrasi tidak murni adalah peradilan administrasi yang tidak ada hakimnya atau tidak ada hakimnya yang netral. Karena apa? Karena peradilan administrasi tidak murni ini dikenal sebagai peradilan yang semu. Tidak ada hakimnya yang netral. Karena apa? Ini yang bersengketa ini sekaligus juga sebagai pihak hakim. Jadi yang salah satu pihak bersengketa ini juga bertindak selaku hakim. Sebagai contoh, kalau kemarin Anda masih ingat materi pemeriksaan pajak itu goalnya, hasilnya adalah diterbitkannya surat ketetapan pajak yang berupa surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Jika wajib pajak tidak puas atau merasa berat atas diterbitkannya surat ketetapan pajak tersebut, maka dapat mengajukan keberatan pajak. Kemana keberatan pajak diajukan? Keberatan pajak diajukan kepada fiskus. Siapa fiskusnya? Kepada pejabat itu sendiri yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Sehingga apa? Karena beliau pejabat pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, Anda wajib pajak mengajukan keberatan pajak. Dan yang memeriksa, mengadili adalah beliau sendiri yang menerbitkan surat ketetapan pajak, maka pada umumnya nilai keadilannya dirasakan dinilai rendah. Oleh karena itu, jika ada keputusan peradilan administrasi tidak murni tadi itu, Anda bisa punya 2 sikap. Sikapnya apa? Sikapnya pertama, jika ditolak keberatan pajaknya, Anda bisa nerima, ya sudah, bukan pajak saya terima. Atau jika tidak puas,
Anda bisa mengajukan banding. Banding kemana? Bandingnya adalah ke peradilan administrasi murni. Namun ada juga keberatan pajak Anda ditolak sepenuhnya. Maka kalau ditolak sepenuhnya, Anda pun juga bisa bersikap terima. Atau sikapnya apa? Banding, silahkan. Tapi jika diterima keberatan pajakmu, artinya apa yang Anda sampaikan dalam keberatan pajak disetujui sepenuhnya, maka itu menyenangkan bagi Anda wajib pajak. Menerima, artinya apa? Keberatan yang diajukan wajib pajak diterima sepenuhnya. Maka ini sangat memuaskan, sangat menyenangkan bagi wajib pajak. Tapi jarang-jarang terjadi. Yang sering terjadi apa? Yang sering terjadi adalah keberatan pajaknya tidak diterima atau ditolak. Kalau ditolak, Anda hanya punya dua sikap. Sikap pertama apa? Dengan gesulo, grundel, kecewa, Anda tetap mentaati isi keputusan peradilan administrasi tidak murni. Atau kedua, Anda tidak puas dan punya sikap mengajukan namanya banding. Mengapa banding? Tidak puas atas putusan peradilan administrasi tidak murni. Sekarang banding. Kemana bandingnya? Bandingnya ini adalah ke peradilan administrasi murni. Pada peradilan administrasi murni, ini sudah ada hakimnya yang netral. Sudah ada hakimnya yang netral. Sehingga nilai keadilannya dinilai lebih tinggi. Karena apa? Peradilan administrasi murni ini yang tempat bersengketanya wajib pajak dengan namanya fiskus, ini posisinya setara seimbang. Yang mengadili siapa? Yang mengadili adalah hakim. Hakim apa? Hakim administrasi. Sehingga tentu saja karena hakimnya netral, maka sebenarnya nilai-nilai keadilannya lebih tinggi. Dalam sejarahnya, di Indonesia mengalami 3 lembaga peradilan administrasi murni. Yang pertama adalah Majelis Pertimbangan Pajak. Ini produk aturan zaman Belanda, yang mana namanya Majelis Pertimbangan Pajak ini tempatnya wajib pajak mengadukan atas tidak puasnya keberatan pajak. Karena ada kelemahan, maka MPP ini diganti, disempurnakan pada tahun 1997 oleh pemerintah Indonesia. Dibuat lembaga yang namanya BPSP, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Apa BPSP? BPSP itu ditegaskan bahwa ini produk hukum nasional, produk hukum negara Indonesia. Ditegaskan bahwa antara wajib pajak dengan fiskus posisinya setara, sebanding, setingkat. Ini yang luar biasa. Sehingga namanya Majelis Pertimbangan Pajak itu sebagai lembaga peradilan administrasi, nilainya lebih tinggi dan netralitasnya dinilai lebih tinggi pula.
Namun demikian, antara MPP dan BPSP itu pun dinilai masih lemah, perlu penyempurnaan. Lemahnya apa? Lemahnya bahwa MPP maupun BPSP ini keputusannya bersifat mengikat dan final. Artinya apa? Tidak ada upaya hukum lagi. Stop, terakhir, putusan BPSP. Tidak ada upaya hukum lagi, kemanapun nggak ada. Senang nggak senang, puas nggak puas, wajib pajak kalau sudah mengajukan keberatan pajak, nggak puas lagi mengajukan banding, maka putusan BPSP final mengikat. Ini masih dinilai lemah. Maka kemudian diundangkan namanya Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yang mana pada Undang-Undang Pengadilan Pajak ini ada penyempurnaan, ada pembaharuan yang ditegaskan bahwa yang namanya peradilan administrasi untuk pajak itu ditegaskan namanya adalah pengadilan pajak. Memang disebutkan satu, pengadilan pajak adalah pengadilan administrasi bidang perpajakan. Yang kedua, berwenang menerima banding dan gugatan. Tiga, putusannya bersifat final. Empat, ditegaskan bahwa sengketa pajak bukan merupakan kewenangan PT UN, tetapi sepenuhnya mutlak kewenangan pengadilan pajak. Yang keenam, ada keistimewaannya, hal yang luar biasa. Yang keenam ini adalah putusan pengadilan pajak dapat diajukan namanya peninjauan kembali upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung jika ada novum. Apa novum? Novum itu alat bukti baru atau yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan sebelumnya, yaitu di dalam keberatan pajak. Jadi, inilah keistimewaan pengadilan pajak, berwenang menerima gugatan maupun banding. Gugatan dari siapa? Gugatan dari wajib pajak maupun gugatan fiskus kepada wajib pajak, dan adanya upaya hukum luar biasa. Adanya upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Kemana? Ke yang namanya Mahkamah Agung. Tetapi tidak dapat menerima kasasi, tapi peninjauan kembali atau hearing di Mahkamah Agung jika ada bukti-bukti baru. Ini mengenai pengadilan pajak. Dan pengadilan pajak itu sebenarnya ada kelemahannya. Pada Undang-Undang Pengadilan Pajak itu tidak punya payung hukum. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Pokok Kehakiman, ada lembaga peradilan umum, atau peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan ada PT UN. Dari empat hal ini, dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, sama sekali tidak menyebutkan payung hukumnya pakai apa. Ini yang mengherankan, sebuah undang-undang
dibuat antara pemerintah dengan DPR, tidak ada payung hukumnya pengadilan pajak itu masuk yang mana. Dan ada penegasan kewenangan pengadilan pajak itu mutlak dan sengketa pajak tidak dapat diajukan di PT UN. Itu yang pertama, keanehan pertama. Keanehan kedua, namanya adalah Undang-Undang Pengadilan Pajak, tapi pengadilan pajak ini kewenangannya juga memeriksa dan mengadili masalah bea dan cukai. Ya. Nah, sekarang siapa hakim-hakim di pengadilan pajak? Hakim-hakim di pengadilan pajak itu ada pengumuman secara periodik, silahkan melamar sendiri. Tidak ada kata-kata harus SH, harus sarjana pajak, tidak ada. Yang penting apa? Memahami satu hal tentang masalah hukum, dan kedua, memahami masalah pajak. Siapa latar belakangnya? Itu bisa dari yang namanya konsultan pajak, konsultan hukum, advokat, notaris, pengusaha, pensiunan pakai pajak, atau pakai pajak yang minta pensiun dini, dari akademisi, dari praktisi, dari pengusaha, pada prinsipnya siapapun boleh mendaftar. Tapi ingat, saat mendaftar sudah harus melepas atribut-atributnya. Sebagai konsultan hukum sudah berhenti. Sebagai pengusaha atau direksi sudah mengundurkan diri. Sebagai konsultan pajak sudah melepas pekerjaannya. Sebagai konsultan hukum sudah melepas pekerjaannya. Supaya apa? Supaya posisi hakim pengadilan pajak itu netral. Tidak ada konflik interest, tidak ada benturan kepentingan antara diri pribadi, keluarga, perusahaan, dengan nanti jika dia bertindak sebagai hakimnya. Dan ingat, pengadilan pajak itu adanya di Indonesia hanya satu. Hanya ada satu pengadilan pajak di Jakarta. Walaupun pengadilan pajaknya satu, tetapi hakimnya banyak. Majelis-majelisnya bisa terbentuk dari sekian anggota dan terbentuk majelis hakim yang banyak. Sifat persidangan pengadilan pajak bersifat terbuka. Ya, nah sekarang kewenangan tadi, saya ulang lagi kewenangan. Kewenangan pengadilan pajak itu menerima yang namanya banding atas ketidakpuasan wajib pajak yang mengajukan keberatan pajak dalam peradilan administrasi tidak murni. Kewenangan yang kedua adalah yang namanya menerima gugatan. Gugatan dari siapa? Gugatan dari fiskus menggugat wajib pajak. Gugatan apa? Biasanya adalah gugatan-gugatan ini berkaitan dengan cara penagihan pajak. Sudah diterbitkan surat ketetapan pajak, belum bayar-bayar juga, maka fiskus dapat menggugat wajib pajak di pengadilan pajak. Di sisi lain, namanya wajib pajak dapat menggugat fiskus. Menggugat apa? Menggugat cara pemungutan pajak yang tidak benar, cara pemungutan pajak yang tidak sah,
cara penagihan pajak yang nggak legal. Sebagai contoh ini, sebagai contoh, Anggi Aryani dan Aris Listiani itu rumahnya bersebelahan. Contoh aja ya, Anggi Aryani adalah wajib pajak, tetapi belum lunas. Maka dilakukan namanya penyitaan, disita tanah pekarangannya Anggi Aryani. Sedangkan Aris Listiani bertempat tinggal di sebelahnya. Ini anggap aja kakak beradik, rumahnya bersebelahan. Ternyata rumah tanahnya Aris Listiani ikut disita. Disita bagaimana? Rumah dan tanahnya Aris Listiani ikut disita untuk pelunasan utang pajaknya Anggi Aryani misalnya. Maka Aris Listiani dapat menggugat Fiskus atau kepala kantor pajak yang melakukan penyitaan yang sitanya adalah sita salah alamat. Aris Listiani tidak punya utang pajak, kok dilakukan penyitaan pajak. Ini kan aneh. Maka Aris Listiani dapat mengajukan namanya gugatan kepada Fiskus. Atau mungkin begini, utang pajaknya Anggi Aryani cuma 50 juta. Tapi aset kekayaan Anggi Aryani yang disita semuanya, rumahnya, mobilnya, ada rumahnya ada 4, disita semua, mobilnya 3, disita semua, padahal utang pajaknya cuma 50 juta. Artinya apa? Penyitaan aset kekayaan Anggi Aryani ini terlalu berlebihan. Yang disita sangat terlalu banyak dibandingkan dengan utang pajaknya yang cuma Rp50.000 misalnya. Atau Rp500.000 ya, sangat kecil misalnya. Artinya apa? Anggi Aryani dapat menggugat Fiskus karena penyitaan asetnya Anggi yang terlalu banyak, yang tidak sebanding dengan kecilnya utang pajak yang dimiliki Anggi Aryani. Boleh gugat? Boleh saja. Ya, itulah masalah pengadilan pajak. Kemudian, bagaimana putusan pengadilan pajak? Putusan pengadilan pajak itu bersifat final dan tidak menjadi kewenangan PT UN. Dan ketiga, dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ada 3 pilihan jika Anda wajib pajak menerima putusan pengadilan pajak. Yang pertama apa? Ya sudah nerimo, Anda menerima putusan pengadilan pajak, mentaati isi ketetapan pajaknya, Anda bayar lunas. Yang kedua, Anda punya pintu mengajukan namanya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dengan catatan, jika Anda punya yang namanya novum. Atau yang ketiga, Anda tidak mengajukan peninjauan kembali, Anda juga tidak menerima, tidak rela, nggak ridho, nggak ikhlas menerima putusan pengadilan pajak, maka Anda justru lari menuju gugatan ke PT UN. Pertanyaannya, mengapa ke PT UN?
Anda ingat bahwa secara teori PT UN itu kewenangannya luas sekali. Sebentar. Minum dulu. Ceguken. Mengapa ke PT UN? Kewenangan PT UN kan luas sekali. Kewenangan PT UN itu luas sekali, menangani persengketaan antara satu sisi adalah pejabat tata usaha negara, pejabat pemerintah, atau pejabat aparatur sipil negara. Berhadapan dengan sisi lain yang namanya penduduk, namanya warga negara, namanya badan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Tapi versinya Undang-Undang Pengadilan Pajak, PT UN mutlak tidak berwenang mengadili sengketa pajak. Tapi dalam praktek, banyak wajib pajak yang kalah oleh putusan pengadilan pajak, tidak melakukan PK, dan akhirnya apa? Justru lari mengajukan gugatan melalui PT UN. Pertanyaannya, mengapa oleh PT UN diterima? Ingat, PT UN menerima karena ada undang-undang pokok kehakiman. Pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, mengadili persengketaan yang diajukan. Itu yang pertama. Yang kedua apa sebenarnya? Fiskus itu, pejabat pajak itu, pada prinsipnya, pada dasarnya juga pejabat tata usaha negara. Di sisi lain, namanya wajib pajak itu juga adalah penduduk, adalah warga negara, adalah badan, adalah perusahaan, adalah PT, dan lain-lain. Sehingga versinya Undang-Undang PT UN bahwa PT UN tetap berwenang adili persengketaan pajak antara wajib pajak dengan fiskus. Karena apa? Fiskus adalah pejabat aparatur negara, pejabat administrasi negara. Sedangkan wajib pajak adalah rakyat, adalah badan usaha, adalah perusahaan, adalah penduduk. Ya. Dan dalam praktek ternyata banyak kasus, contohnya adalah kasusnya Tommy Soeharto. Tommy Soeharto diterbitkan tagihan pajak, tapi Tommy Soeharto tidak membayar. Dia mengajukan namanya keberatan pajak. Dalam keberatan pajak, Tommy Soeharto kalah. Akhirnya apa? Mengajukan banding. Kemana? Pengadilan pajak. Putusannya adalah di pengadilan pajak Tommy Soeharto kalah juga. Tapi Tommy Soeharto tidak mengajukan peninjauan kembali. Justru Tommy Soeharto mengajukan gugatan masalah perpajakan, menggugat fiskus melalui PT UN. Dan ternyata apa? Dari putusan tingkat pertama PT UN, kedua sampai Mahkamah Agung, Tommy Soeharto menang. Sejak itulah banyak kasus wajib pajak yang kalah di pengadilan pajak atau wajib pajak tidak puas putusan pengadilan pajak,
maka membawa kasusnya dengan mengajukan gugatan ke PT UN mulai dari tingkat pengadilan tata usaha negara tingkat pertama. Jadi intinya secara teori ada 3 kelembagaan dan dalam praktek pun ternyata banyak wajib pajak yang menggugat Fiskus melalui PT UN dan banyak yang menang pula. Saya kira ini materi hari ini singkat, padat, masalah kewenangan peradilan administrasi tidak murni, peradilan administrasi murni, dan yang namanya PT UN. Ya, saya kira cukup. Materi ini sudah terpenuhi. Masih sekitar 2 materi lagi tentang sanksi hukum pajak, dan satu lagi adalah tentang penghapusan piutang pajak. Ya, saya ingatkan masih ada kuliah sekitar 2 kali lagi, tanggal 2 Januari mulai ujian. Tapi nanti kira-kira hanya 1 kali perkuliahan saja, yang 1 kali materi saya beri materi YouTube perkuliahan saya. Jadi masih 2 materi. Materi pertama adalah tentang penghapusan piutang pajak. Materi 2 adalah mengenai sanksi hukum pajak. Salah satu materi itu akan saya berikan dengan cara memberikan YouTube dan memberikan PowerPoint-nya, supaya semuanya terlaksana dan terpenuhi agar dapat ujian dengan baik. Dan materi Anda dapat diperoleh secara utuh. Kuliah saya akhiri, semoga bermanfaat dan Anda sehat selalu. Terima kasih perhatiannya, selamat siang. Terima kasih Pak Anggo.